Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3681-3683. Tuan Chen, mengapa Anda tidak mengajak untuk saya dan menjelajahi jalannya? Yakub melihat bahwa Dev bertekad untuk memasuki gua, jadi dia berencana untuk menjelajahi jalan bersamanya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gua. Dalam situasi Dev saat ini, akan berbahaya jika dia masuk dengan gegabah. Tidak, akan berbahaya jika kamu memasuki gua dengan kekuatanmu. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, biarkan saya menjelajahi jalannya. Ketika Master Sekte Jiang melihat ini, dia berbicara lantang. Karena kekuatan Yakub terlalu rendah, sebagai Master Sekte Jiwa Iblis, dia bisa memasuki gua untuk menjelajahi jalannya. Master Sekte Jiang, meskipun ada tabu di gua ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak dapat melewati tabu tersebut, Anda akan disingkirkan oleh kekuatan misterius. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Jadi Anda juga jangan terlalu khawatir. Namun, ada lebih dari selusin tabu di gua ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera melewati semuanya, jangan membuang waktu. Banyak orang yang melanggar beberapa tabu pertama dan kehilangan kekuatan fisiknya begitu saja dan tersingkir. Kata Noah. Apa? Selusin tabu? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Jika ada tabu di sini, Anda masih bisa memikirkan caranya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak penghalang tersebut, dan mendapatkan teknik intensif. Tapi ini lebih dari selusin tabu. Bagaimana Dev bisa yakin dengan situasinya saat ini? Setelah Dev mendengar bahwa lebih dari selusin tabu, dia mengerutkan kening dan tampak sedikit terkejut. Siapakah yang menetapkan begitu banyak tabu dan menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi? Meskipun ada begitu banyak tabu, sekarang aku di sini, dan aku harus mencobanya. Seseorang sudah masuk dan sudah lama tidak keluar. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil tindakan sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Dengan seberkas cahaya naik ke langit, sosok Dev menghilang ke dalam gua. Master Sekte Jiang dan Yakub semuanya berkeringat demi Dev. Dan Noah tampak mengapresiasinya. Seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan transendensi tidak takut sama sekali dan memasuki gua ini sendirian, sungguh menakjubkan. Setelah Dev memasuki gua, dia merasakan matanya kabur, semua orang di belakangnya menghilang, dan dia sepertinya telah memasuki ruang hampa. Lingkungan di sekitarnya begitu abu-abu sehingga mustahil untuk melihat ujungnya, tidak melihat apapun, atau merasakan aura manusia. Baunya aneh sekali. Ruang ini sepertinya diciptakan secara terpisah. Raja Iblis Awan Merah merasakan aura ruangan ini dan mau tidak mau berkata. Ruang yang diciptakan. Bukankah ini ilusi? Ketika Dev pertama kali masuk, dia mengira dia berada dalam ilusi. Jika lawan membuat formasi ilusi pada langkah pertama, dia akan jatuh ke dalam ilusi setelah masuk, dan dia tidak akan bisa keluar. Saya percaya jika ini adalah ilusi, banyak orang dapat dilenyapkan, dan mereka yang dapat membentuk formasi ilusi seperti itu pasti tidak akan bertahan. Tidak banyak orang di dunia dewa dan manusia yang mengetahui formasi sihir semacam ini. Tapi sekarang Raja Iblis Awan Merah benar-benar mengatakan bahwa itu adalah ruang yang diciptakan, yang membuat jantung Dev berdebar kencang. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa membuka ruang sendirian pasti sudah mencapai alam Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi tidak dapat mengobrak-abrik kehampaan dan membuka ruang sendirian. Senior, apakah kamu yakin ini adalah ruang terpisah yang diciptakan dan bukanlah ilusi? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah berusaha keras untuk menetapkan begitu banyak tabu hanya untuk menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi. Siapa orang yang membosankan ini? Hei, aku hanya kehilangan ingatanku, bukan menjadi bodoh. Jika aku tidak bisa mengetahuinya, bukankah namaku sebagai Raja Iblis hanya sia-sia? Kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Senior, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu, aku percaya padamu. Dev meminta maaf berulang kali. Sambil meminta maaf, Dev segera bergerak maju. Karena ini adalah ruang yang diciptakan, Dev ingin melihat seberapa besar ruangan itu. Lagi pula, semakin besar ruang yang Anda diciptakan, semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan dan semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda konsumsi.
Tapi saat Dev mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Di depannya, cahaya putih perlahan muncul, diikuti oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Dengan munculnya titik cahaya tersebut, Dev tiba-tiba merasa suasana di sini sangat familiar, namun dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Saat Dev sedang bermeditasi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu perlahan, dan segera berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya kabur, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Tapi saat wujud manusia menjadi semakin padat, Dev tertegun sesaat. Sial, kenapa itu kamu? Ketika Dev melihat orang yang telah memadatkan titik cahaya, dia langsung mengutuk. Hahaha, aku sudah mengira bocah sepertimu akan datang. Titik cahaya yang memadat itu tertawa dan berkata kepada Dev. Pantas saja aku merasa aura ini familiar barusan, dan aku tidak bisa mengingatnya sejenak. Ternyata itu adalah senior iblis darah. Mungkinkah kamu yang menetapkan tabu ini? Wajah Dev dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk memeluk iblis darah. Sayangnya iblis darah hanyalah jejak jiwa dan tidak bisa dipeluk sama sekali. Nak, aku hanya meninggalkan jejak jiwaku hanya untuk bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak membuatku menunggu. Kata iblis darah sambil tersenyum. Senior iblis darah, katakan padaku, apa yang terjadi? Dev merasa lega setelah mengetahui bahwa tabu ini ditetapkan oleh iblis darah, jadi dia ingin tahu apa yang dialami iblis darah setelah kembali ke dunia surga dan manusia. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Iblis darah tersenyum dan kemudian mulai berbicara, sementara Dev mendengarkan dengan tenang, terlepas dari apakah orang lain melanggar tabu. Ternyata setelah iblis darah kembali ke dunia surga dan manusia dengan jiwa orang suci istana Guanghan, dia mengunjungi sekte iblis surgawi untuk mendapatkan batu iblis surgawi untuk membantu orang suci istana Guanghan membentuk kembali tubuhnya. Hanya dengan cara inilah orang suk istana Guanghan dapat benar-benar hidup dan menciptakan kembali istana Guanghan. Namun, ketika iblis darah datang untuk meminta batu iblis surgawi, Noah mempermalukan wajahnya. Dalam kemarahan, iblis darah menyembunyikan keterampilan sekte iblis surgawi di dalam gua, dan meletakkan lebih dari selusin tabu. Dan secara langsung mengambil sebagian besar batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, dan hanya menyisakan satu batu iblis surgawi untuk sekte iblis surgawi. Noah tercengang, dia tidak berani menghentikannya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Untungnya, iblis darah bukanlah seorang pembunuh, dia hanya memberi pelajaran pada sekte iblis surgawi dan menghancurkan tubuh beberapa murid sekte iblis surgawi, tetapi dia tidak menghancurkan jiwa mereka bersama-sama. Saat jiwa muridnya masih ada, Noah pergi menemui Master Sekte Jiang untuk membantu murid-murid sekte iblis surgawi membentuk kembali tubuh mereka, yang setara dengan hidup kembali. Belakangan, Noah mulai menggunakan batu iblis surgawi sebagai hadiah, mencoba membuat orang until men dapatkan teknik intensif, tapi sayangnya semuanya gagal. Senior iblis darah, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke dunia surga dan manusia? Bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti akan datang ke sekte iblis surgawi? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan berencana melanggar tabu ciptaanmu? Dev sangat bingung bagaimana iblis darah tahu. Nak, kamu lupa, sudah sejak lama ku bilang bahwa kita akan bertemu di dunia surga dan manusia. Dunia sekuler tidak bisa menampung naga sungguhan sepertimu. Jangan bicara tentang dunia sekuler, bahkan dunia surga dan manusia pun masih tidak bisa mentolerirmu. Cepat atau lambat kamu akan dihormati di alam surga. Adapun mengapa aku tahu kamu datang ke sekte iblis surgawi, itu karena aku tahu bahwa sisa jiwa bocah tua iblis angin itu pasti hanya bisa merasuki orang lain setelah dia kembali ke dunia surga dan manusia. Dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Dan jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus menggunakan batu iblis surgawi. Orang ini tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu dia untuk menemukan batu iblis surgawi. Dia hanya dapat menemukanmu, jadi aku meninggalkan jejak jiwaku di tabu ini. Dan menunggumu di sini. Hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di sekte iblis surgawi. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, masih belum pasti. Kata jejak jiwa iblis darah sambil tersenyum. Senior iblis darah, karena kamu memiliki lebih dari selusin batu iblis surgawi di tanganmu, untuk apa aku harus menginginkan satu dari sekte iblis surgawi? Aku bisa meminta darimu secara langsung. Di mana kamu sekarang? Ketika aku menemukanmu, berikan saja aku batu iblis surgawi.
Sekarang Dev tahu bahwa semua batu iblis surgawi dari Sekte Iblis telah diambil oleh Iblis Darah pada hari itu, mengapa dia harus memintanya kepada Sekte Iblis Surgawi? Tidak, aku tidak peduli dengan lelaki tua Iblis Angin itu. Jika dia memohon padaku secara langsung, mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberinya satu. Iblis Darah berkata dengan ekspresi lucu. Dev mendengar ini dan kemudian berkata, karena kamu tidak mau memberikannya, biarkan aku melanggar tabu, dapatkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi, dan kemudian meminta Sekte Iblis Surgawi untuk menukar dengan batu Iblis Surgawi. Kamu memang harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melanggar tabunya. Apa gunanya memintaku membantumu? Lagi pula, aku hanya jejak jiwa sekarang, jadi apa yang bisa aku bantu? Iblis Darah melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak memberiku batu iblis surgawi, tapi kamu tetap tidak membantuku melanggar tabu yang kamu tetapkan sendiri. Jadi, apakah kamu meninggalkan jejak jiwamu ini hanya untuk melihat lelukonku? Dev sedikit marah. Melihat Dev marah, Iblis Darah tersenyum dan berkata, kalau begitu anggap saja aku menertawakanmu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa kembali dengan tenang. Setelah Iblis Darah selesai berbicara, sosoknya mulai menjadi semakin redup, dan akan segera menghilang. Senior Iblis Darah, jangan pergi begitu saja. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras. Berhentilah berteriak, izinkan saya memberitahu Anda, orang suci dari Istana Guanghan mendirikan kembali Istana Guanghan di Gunung Iblis Surgawi, dan saya meletakkan semua batu Iblis Surgawi di tempatnya. Jika kamu memiliki kemampuan, temui saja dia dan minta kepadanya, tapi kamu harus menemukan Istana Guanghan dulu. Suara Iblis Darah terdengar, tetapi suara itu menjadi semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Senior. Tidak peduli seberapa keras Dev berteriak, tidak ada tanggapan dari Iblis Darah. Dev berpikir keras. Haruskah dia pergi ke Istana Suci Guanghan untuk mendapatkan batu Iblis Surgawi, atau haruskah dia terus menerobos tabu, mendapatkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi, dan mengikuti Sekte Iblis Surgawi sebagai imbalan atas batu Iblis Surgawi? Kenapa? Apakah kamu takut melanggar tabu ini? Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Apa yang harus aku takutkan? Hancurkan saja tabu ini. Aku juga ingin melihat siapa yang ada di depanku. Dev mendengus dingin dan berlari ke depan. Dev dengan mudah melewati lapisan tabu pertama. Tampaknya lapisan tabu pertama yang dibuat oleh Iblis Darah bukanlah untuk memblokir semua orang, tetapi untuk melihat Dev. Dev kemudian terus menerobos tabu di belakang. Banyak dari tabu ini mengandalkan formasi untuk bergerak jauh. Jika dia mencoba mendobrak dengan paksa, dia pasti akan terlempar dengan kekuatan besar. Dev dapat dengan mudah menemukan lokasi mata formasi, lalu menghancurkan formasi tersebut, dan kekuatan penghalang akan hilang. Dalam waktu sekitar 1 batang dupa, Dev melanggar beberapa tabu secara berturut-turut dan menghilangkan semua formasi, jadi jika ada yang masuk nanti, tabu ini tidak akan ada lagi. Dengan kilatan di mata Dev, dia benar-benar muncul di sebuah gua besar, tetapi ada banyak sekali benang yang padat di dalam gua. Dev melihat di tengah-tengah benang ini, sesosok tubuh sedang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Leluhur keluarga Ning. Setelah Dev melihat orang itu, dia langsung berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di gua ini adalah leluhur keluarga Ning. Charsen Ning mati secara tragis di Gua Penelan Iblis, tetapi nenek moyang keluarga Ning benar-benar muncul di sini. Yang paling aneh adalah nenek moyang keluarga Ning datang ke Sekte Iblis Surgawi bersama Preston. Setelah mendengar seruan Dev, Zeke langsung berbalik dan melihat Dev. Bersambung.